Bentrokan terjadi di tepi barat yang diduduki saat tentara Israel turun tangan dalam konfrontasi antara pemukim Israel dan petani Palestina yang sedang memanen zaitun. Insiden ini terjadi di desa Saeer, Tepi Barat, Selatan. Pasukan Israel terlihat mendorong para pemukim saat mereka mencoba mendekati petani Palestina. Wilayah itu kemudian dinyatakan sebagai zona tertutup militer dan pasukan memerintahkan semua pihak untuk meninggalkan lokasi. Meski begitu, petani Palestina tetap melanjutkan panen di kebun mereka di tengah risiko konfrontasi yang terus terjadi. Faisal Trauroh, seorang petani Palestina, menuduh pasukan Israel melindungi pemukim dan memaksa warga meninggalkan tanah mereka agar pemukim dapat menguasai lahan dan pohon zaitun. الجيش اللي بيحمي في المستوطنين، الجيش اللي بيجيبوا لهم تطرد الناس من أرضها عشان المستوطنين يستفردوا بالأراضي بالزيتون. Tak hanya itu, petani lain menyebut ada serangan harian di wilayah tersebut dan para pemukim menebang pohon zaitun petani, mencuri zaitun, memukulnya, dan mematahkan pohon, dan semua terdokumentasi. اعتداءات يومية، سرقة زيتون، سرقة اشتراها على الموثق، كلياته موثق، يعني كان نصورهم هم يسرقوا في زيتون، يرعوا في الشجر، يكسروا في الشجر، يعني في كلها في موثق ومصور عند هيئة الجدار وفي عند ارتباط، والجيش الإسرائيلي كان يعني موجود، هم ياخذوا يعني سرقوا من عندنا غنم، هنا كان الجيش الإسرائيلي موجود برضه. Panen zaitun adalah bagian penting dari ekonomi dan budaya Palestina, namun sering terganggu akibat konfrontasi di dekat pemukiman. Petani lain, Awad Yakub, menyebut musim panen tahun ini penuh bahaya dan ia menilai peningkatan serangan membuat panen minyak zaitun di tepi barat berlumuran darah. Bentrokan ini menunjukkan bagaimana panen zaitun yang seharusnya jadi simbol perdamaian malah menjadi potret ketegangan yang terus berulang di tepi barat. Meski di bawah tekanan dan konflik, petani Palestina tetap bertahan menjaga tradisi panen zaitun sebagai simbol keteguhan hidup di tanah mereka. Bentrokan ini terjadi di tengah isu aneksasi Barat yang memperburuk hubungan antara pemukim dan warga Palestina. Langkah aneksasi tersebut dikritik oleh sejumlah pihak internasional karena dinilai menghambat upaya perdamaian. Meski ketegangan terus berlanjut, petani Palestina tetap melanjutkan panen dengan dukungan moral dari delegasi diplomat Eropa yang berkunjung ke kota Birzeit. Duta Besar Uni Eropa untuk Tepi Barat dan Gaza, Alexandre Stutzmann, menyatakan Eropa mendorong solusi dua negara dan isu seperti panen zaitun seharusnya tidak dihalangi. We are pushing and promoting for a two-state solution, which is also allowing the reality on the ground for that two-state solution to take place. And it take place with those small and not that small issues like the olive harvest that should be unimpeded. And that's where we're here out of solidarity. Bentrokan ini terjadi di tengah isu aneksasi Tepi Barat. Parlemen Israel telah memulai pembahasan RUU yang akan menerapkan kewenangan hukum Israel di sejumlah wilayah yang diduduki. RUU itu telah lulus pembacaan awal dengan skor 25 berlawan 24. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance menegaskan bahwa Israel tidak akan melakukan apapun dengan Tepi Barat dan menyebut gerakan parlemen tersebut sebagai provokasi politik. Bagi petani Palestina sendiri, isu aneksasi menambah tekanan karena RUU itu dipandang sebagai langkah yang memperkokoh kontrol atas lahan dan pohon zaitun mereka, sehingga panen yang seharusnya menjadi simbol penghasilan dan identitas budaya malah berkenaan dengan realitas konfrontasi yang meningkat.